Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan buat dua gorengan yang garing dan kriuk dengan rasa yang manis dan satu lagi asin gurih. Nah, ini dia untuk resep yang pertama. Bisa juga nih untuk ide jualan menjelang lebaran, apalagi untuk camilan sehari-hari untuk keluarga. Oke ya, ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Ini dia bahan-bahannya. Ini gorengan yang manis ya, tepung terigu, kemudian tapioka, lalu santan instan atau yang saset kecil itu, kemudian 4 sendok makan gula pasir, sejumput garam, lalu 1 butir telur. Ini wijen hitam secukupnya, opsional aja, boleh pakai boleh tidak. Kemudian 1 sendok teh baking powder. Dan ini 50 gram margarin yang kita cairkan. Pertama kita campurkan dulu tepung terigu. Tadi juga ada takaran sendoknya ya. Nah, campurkan semua bahan kering, kita aduk rata terigu, tapioka, gula dan garam. Lalu baking powder. Jadi camilan yang kriuk selain ada yang gurih, kali ini rasanya manis. Nah, ini kita aduk dulu semuanya sampai rata. Kemudian wijen hitam secukupnya. Di sini Mama Meji menggunakan 2 sendok makan wijen hitam. Gorengan ini akan mempunyai rasa yang khas ya kalau kita menggunakan wijen, boleh wijen hitam ataupun putih. Ini kita aduk, kemudian masukkan telur. Setelah itu tambahkan dengan santan instannya. Nih ya. Nah, sebenarnya bagian ini kalian juga bisa langsung menambahkan margarin cair, tapi Mama Meji nyaris kelupaan loh. Maafkan. Nah, di bagian ini kan lupa nih margarin cairnya ditambahkan. Terus aja aduk. Ini Mama Meji yang lupa. Campurkan semua. Dan tiba-tiba udah ingat lagi margarinnya, nyaris tertinggal. Nah, sekarang ini Mama Meji masukkan margarin cair. Jadi kalau kalian bisa masukkan tadi saat memasukkan telur dan santan ya. Kemudian terus ini campur sampai semuanya menjadi rata. Nah, udah bagus. Sekarang istirahatkan dulu 20 menit agar adonannya nanti mudah untuk ditipiskan. Jadi adonannya nggak mental-mental gitu loh, nggak membel atau ngaret. Nah, dibagi-bagi dulu agar lebih mudah. Kalian juga bisa menggunakan gilingan pasta atau mie. Yang pertama ukuran nomor 1 dulu, lalu nomor 5. Tapi Mama Meji merasa menggunakan rolling pin secara manual ini lebih ringkas dan cepat, lebih cepat loh. Nah, kemudian untuk bentuknya sih sebenarnya sesuai selera. Di sini Mama Meji bentuk segitiga seperti ini, pipihkan. Tuh, bisa terlihat ya. Simple banget, rasanya manis dan tentunya renyah. Nih, udah semuanya. Jangan lupa siapkan minyak goreng dengan api yang sedang. Minyaknya cukup aja, secukupnya. Kemudian kita masukkan deh. Nah, kalian bisa lihat gorengan ini melembung ya, menandakan bahwa akan terjadi kerenyahan. Ini pastinya renyah. Nih, ini dia hasilnya. Udah jadi. Coba kalian dengarkan ya. Bagaimana saat kita remas. Tuh, renyah banget kan? Oke ya, sekarang kita lanjut pada resep yang kedua. Ini gorengan yang gurih dan garing. Sama, kriuknya juga sama nih. Dan bentuknya lebih mungil-mungil seperti ini. Ini dia bahan-bahannya, bisa kalian lihat pada layar ataupun kolom deskripsi dengan takaran gram dan sendok makan. Untuk adonan yang gurih ini bedanya kita tidak menggunakan telur dan air santan. Nah, itu gula garam
lada, tapi kita menggunakan air yang panas. Kemudian dengan isian abon. Nah, sekarang kita masukkan dulu bahan keringnya. Terigu, tapioka, lalu aduk dulu. Gula, garam, kaldu bubuk itu tadi bisa kalian lihat ya untuk takarannya, dan bawang putih yang udah kita hancurkan, kemudian minyak sayur. Ini air panas kita tuangkan sebagian dulu, kemudian aduk-aduk. Tapi ternyata ini memang cukup untuk 300 ml air panas. Udah tercampur, sekarang kita masukkan seluruhnya ya, kemudian aduk rata lagi sampai semuanya tercampur dengan baik. Nah, di dua resep ini ada perbedaan telur dan santan. Kedua-duanya tetap enak, kedua-duanya tetap renyah, garing, dan kriuk, tapi memang ada sedikit perbedaan ya. Sama-sama garing, sama-sama kriuk, mungkin dirasa kalau yang tanpa telur itu dia lebih keras, tapi kalau menggunakan telur atau santan, telur dan santan itu renyah, garing tapi nggak keras kayak gitu loh. Itu menurut Mama Eci, tapi keduanya sama-sama enak dan keduanya sama-sama garing dan renyah. Nanti kalian bedakan sendiri deh. Oke, ini kita ambil dulu satu bagian, kemudian akan kita pipihkan menggunakan rolling pin, sama kalian juga bisa menggunakan mesin pasta atau mie itu. Yang pertama ukuran nomor 1 dulu, kemudian nomor 5. Nah, ini semua kita lebarkan setipis-tipisnya, sepipih-pipihnya. Nah, dengan pisau potong yang berulir itu, rapikan tepinya, akan kita bagi-bagi seperti ini. Kurang lebih berapa ya? 6 cm, 6 x 6 atau 8 x 8, ukurannya sesuai selera kalian aja. Kemudian kita letakkan abon pada permukaannya, dan dari satu sudut ini tuh kita lipat ke atas, agak menyerong sedikit ya, jadi tidak bertemu, sudutnya tidak bertemu tapi menyimpang. Kemudian tekan-tekan bagian yang udah kita isi dengan abon agar abonnya nggak keluar. Nah, seperti inilah bentuknya. Tuh, seperti bentuk daun yang tengahnya terdapat bonggol. Nih ya, bisa di zoom. Tuh, semakin tipis semakin baik. Semakin tipis itu artinya akan semakin kriuk-kriuk. Nah, seperti ini. Kalau untuk ukuran yang mini, nanti Mama Eci buat juga loh. Nah, yang mini itu lebih nyaman makannya sekali hap, langsung masuk mulut semua. Nah, ini dia. Sekarang ini setipis itu ya. Mama Eci akan buat yang kecil. Tuh, tipis banget kan? Pakai rolling pin aja kita bisa buat yang tipis. Kemudian gunakan cetakan apa aja. Ini ukurannya lebih kecil ya. Kemudian kita beri isian, lipat, membentuk pangsit goreng. Jadi ini mini pangsit goreng. Nah, lakukan semuanya, terserah aja mau buat yang besar ataupun yang kecil. Tapi Mama Eci rekomen yang kecil. Yang kecil ini imbang banyaknya abon dengan adonan tepungnya, dan sekali hap kriuk. Kalau yang sedang ini itu berkali-kali ya menggigitnya. Ada berapa kali gigitan. Nah, ini minyaknya kita gunakan minyak yang sebelum tadi kita goreng adonan pertama, berbusa karena menggunakan telur ya, adonan yang pertama tadi. Minyaknya masih bagus kok. Nih, kita aduk sampai matangnya merata, jangan ditinggal. Seperti ini yang ukuran sedang.
Jadi setelah mengembang seperti ini, terus dibolak-balik biar nggak belang-belonteng warna coklatnya. Sekiranya udah cukup kecoklatan, bisa diangkat. Ini dia hasilnya. Jadi menggorengnya juga harus garing merata. Coba kalian dengarkan dulu ya kriuknya. Tuh hancur berkeping-keping sampai ngilu dengernya. Oke ya, teknik penggorengan, penipisan adonan juga itu sangat penting banget agar kering merata. Nah, sampai di sini dulu. Belum. Itu, nah yang mini, yang kecil dengan yang sedang. Mama aja rekomen yang kecil, lebih enak aja gitu dimakannya dan lebih kriuk. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama aja berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.